Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat guru hebat? Kali ini saya ingin menyampaikan tentang modul ajar anak berkebutuhan khusus. Bagaimana cara menyusunnya, bagaimana langkah-langkahnya, seperti apa yang harus kita lakukan, dan lain sebagainya. Sebelum kita menyusun tentang modul ajar, langkah-langkahnya bagaimana, rambu-rambu yang harus kita patuhi apa, maka kita harus tahu dulu apa sih modul ajar itu dan bagaimana cara untuk pembuatannya. Nah, modul ajar itu adalah sebuah komponen yang berisi minimal 3 komponen, yaitu 1 tentang adanya tujuan pembelajaran, yang kedua adanya langkah-langkah pembelajaran, yang ketiga adanya asesmen atau penilaian. Sekarang kalau penilaian itu kita sebut dengan asesmen. Nah, asesmen itu yang dibutuhkan. Maksudnya apa? Tujuan pembelajarannya, langkah-langkah pembelajarannya, dan asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau satu topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Sahabat guru hebat, masih ingat tentang intrakurikuler yang di dalamnya yaitu tentang mata pelajaran, baik itu mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, dan lain sebagainya. Kita pembuatannya itu dengan mengacu kepada keputusan BSKAP nomor 033. Di dalamnya ada CP. Nah, capaian pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus, capaian pembelajaran itu kita analisis dulu. Mana materi yang sesuai dengan siswa kita, sesuai dengan kompetensi mereka. Nah, kalau kita sudah bisa menganalisis CP atau CP itu sudah kita analisis, maka kita bisa membuat namanya tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran, baru kita buat dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, disitulah alur tujuan pembelajaran itu sebagai dasar untuk kita membuat modul ajar. Yang selanjutnya modul ajar itu adalah pendidik memiliki keleluasaan penuh. Maksudnya apa? Kita diberi keleluasaan seluas-luasnya untuk pembuatan modul ajar. Jadi untuk membuat sendiri modul ajarnya, untuk memilih sendiri modul ajarnya, dan memodifikasi sesuai dengan konteks kebutuhan dan karakteristik siswa berkebutuhan khusus. Jadi sahabat guru hebat pasti tahu karakteristik siswa kita masing-masing. Seberapa tentang akademiknya, seberapa tentang perkembangannya, apa yang sudah mereka kuasai dan apa yang belum mereka kuasai. Nah, disitulah sebagai modal kita untuk pemilihan atau penganalisis dari capaian pembelajaran. Kompetensi yang ada di sana atau materi yang ada di sana, mana yang harus kita ambil dan mana yang tidak harus kita ambil sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita lanjutkan. Nah, komponen apa saja yang harus dimiliki atau harus ada pada modul ajar? Modul ajar pada kurikulum Merdeka ini minimal memiliki 3 komponen, yaitu 1 adanya tujuan pembelajaran. Jadi modul ajar itu harus ada tujuannya. Tujuan pembelajaran itu untuk apa yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kedua, langkah-langkahnya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Jadi
Untuk modul ajar ini harus ada langkah-langkahnya. Bagaimana cara mengajarnya, di mana kita harus melaksanakan pembelajaran, apa saja kegiatan siswa yang dilaksanakan. Nah, itu yang dinamakan dengan langkah-langkah pembelajaran. Yang ketiga, harus ada asesmen atau harus ada penilaian. Nah, penilaiannya berbentuk seperti apa? Nilainya pakai tulis, atau pakai unjuk kerja, atau pakai tanya jawab, dan lain sebagainya. Nah, komponen-komponen ini saya ambil berdasarkan Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 pada pasal 4. Nah, ini sahabat guru hebat bisa dibaca. Tentang standar proses itu ada di sini, yaitu di Permendikbudristek nomor 16. Silahkan dibuka, silahkan dibaca. Di situ ada rambu-rambu untuk pembuatan modul ajar. Lanjut. Nah, apa prinsipnya untuk pembuatan modul ajar? Modul ajar itu memiliki 3 prinsip, yaitu 1, fleksibel. Apa maksudnya fleksibel? Fleksibel itu tidak terikat dalam bentuk tertentu dan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Maksudnya apa? Sahabat guru hebat, silahkan pembuatan modul ajar ini tidak harus mencapai atau berisikan 13 komponen. Harus materi pelajaran dilampirkan, harus ada penilaian di situ dan lain sebagainya. Yang terpenting pada modul ajar itu komponennya minimal ada 3, yaitu ada tujuannya, ada langkah-langkahnya, dan juga ada penilaiannya. Seperti itu. Nah, fleksibel di sini memudahkan kita untuk bisa membuat modul ajar dengan enak. Yang kedua yaitu jelas. Jelas itu mudah dipahami. Mudah dipahami itu siapapun yang melihat modul ajar kita, siapapun yang membaca modul ajar kita, maka langsung mereka bisa paham apa maksud atau bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang ada pada modul kita. Yang ketiga yaitu sederhana. Sederhana itu berisikan hal-hal yang pokok-pokok saja, yang penting-penting saja sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran. Jadi yang memang tidak perlu, tidak usah dicantumkan. Masih ingat sahabat guru hebat tentang RPP 1 lembar? Nah, apa itu masih bisa dipakai? Silahkan, kalau mau dipakai silahkan. Jadi kita untuk pembuatan modul ajar ini sekarang sudah diberi keleluasaan. Lebih enak, lebih jelas, dan kita tidak terlalu terbebani dengan persyaratan tentang pembuatan modul ajar. Nah, ini termasuk fleksibel, jelas, sederhana. Itu juga saya kutip berdasarkan Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 di pasal 3 nomor 3. Nah, ini di dalam Permendikbudristek nomor 16, yaitu saya ambil di pasal 3 dan pasal 4 karena di situ tentang perencanaan pembelajaran. Bagaimana? Sahabat guru hebat, sudah pahamkah tentang modul ajar? Lebih enak, lebih gampang, dan lebih jelas. Nanti kalau masih kurang jelas bisa dilihat di Permendikbudristek nomor 16. Di situ tertera semuanya apa yang seharusnya kita lakukan. Juga sebagai fondasi kita bahwa modul ajar itu beda dengan modul pembelajaran. Kalau modul ajar itu adalah persiapan kita saat kita akan melaksanakan sebuah kegiatan pembelajaran. Tetapi kalau modul pembelajaran itu kalau dulu kita sebut dengan buku siswa. Jadi ingat ya, kalau modul ajar
beda dengan modul pembelajaran. Nah, modul ajar itu berisikan tentang minimal 3 komponen tentang tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Apa sih asesmen itu? Apa saja yang kita lakukan atau jenis apa saja asesmen itu? Yang kita tahu yaitu tentang asesmen, ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Ada sedikit perbedaan tentang asesmen atau penilaian kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Apa perbedaannya tentang asesmen diagnostik, asesmen sumatif, dan asesmen formatif, atau kita sebut dengan diagnostik, formatif, dan sumatif. Itu nanti insya Allah akan saya sampaikan pada video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like untuk video ini. Semoga bermanfaat. Tetap bahagia, sehat sebagai guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.